rendang itu. Gulai ikannya, coba kalian lihat. Nah, seperti begini ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Lena Hulu di Cina. Di video kali ini cuacanya saya masih dingin banget ya, sayang banget. Baju saya tebal banget karena hujan, udah musim dingin. Jadi kita yang merasakan atau manusia yang merasakan jadi dingin, jadi kita pakai baju seperti begini. Hari ini itu saya itu baru keluar ambil paket. Saya itu habis pesan apa namanya, coba kalian tebak, namanya kunyit. Ini udah saya pesan 3 hari yang lalu, baru datang hari ini. Dan saya sangat senang banget. Ini saya beli agak-agak besar ya, supaya nggak bolak-balik besar-besar lagi. Karena saya mau masak gulai ikan hari ini ya. Kalau nggak ada kunyit, rasanya kurang bagus ya. Bukan rasanya, warnanya kurang bagus ya. Saya berusaha memesan ini dan menunggu dia selama 4 hari ya. Baru datang hari ini, jadi 4 hari. Jadi kita mau masak. Tadi saya keluar itu dingin banget teman-teman. Saya pakai sepeda listrik sama anak saya. Jadi saya pulang harus pakai baju ini. Ya nak, anak saya harus pakai baju seperti begini karena dari luar dingin banget ya. Iya saya. Iya, katanya ikan tayu. Iya, ke mama aja sama mama buka. Terus anak saya juga dingin, tapi anak saya itu banyak bajunya saya kasih tadi lebih tebal. Tapi saya tadi itu saya kira tidak sedingin yang saya kira, mungkin dingin biasa aja ya. Ternyata karena ada hujan, udah musim dingin, dinginnya itu 2 kali lipat. Jadi saya pulang ke rumah itu baju saya yang ada jaket saya yang kayak kain saya lepas. Ini agak-agak tebal ini biar dingin dulu sampai ke rumah ya. Tunggu dulu nak mama buka ya, bentar dulu ya teman-teman. Karena demi bubuk kunyit ini ya, saya mau keluar dingin-dingin seperti begini. Bukan hujannya udah reda ya. Terus saya keluar karena melihat hujannya udah reda. Pulang-pulang ternyata dingin banget. Bukannya kemarin itu kalau di Cina itu kalau mereka kunyit itu tidak begitu mereka suka ya. Kalau orang Cina mereka itu lebih suka makanan mereka itu yang berkecap, yang tumis-tumisan. Kalau kayak kari-kari kita kalau di Indonesia itu mereka kurang suka ya teman-teman. Kemarin itu bulan 3 ya saya pernah pesan juga kunyit, tapi bukan kunyit yang udah dihaluskan seperti begini. Yang saya pesan itu kunyit yang masih utuh ya. Terus saya tanam. Ternyata nggak hidup teman-teman. Yang hidup itu cuma lengkuas sama serai. Itu pun serainya itu yang saya tanam itu ada 2 ikat ya. Yang hidup itu cuma 2 batang, bayangin. Aku nggak tahu apakah saya yang salah menanam atau bagaimana. Memang kalau di Cina sini itu yang mereka itu kalau bubuk kita yang lain, mungkin di desa lain ada ya. Kalau di desa kami mereka tidak suka kalau yang kayak kita geprek lengkuas untuk dimasukkan ke dalam makanan atau kayak sayuran, masak daging. Enggak, mereka itu lebih suka yang udah dihaluskan ya. Tapi menurut saya yang udah dihaluskan ini tuh kurang maksimal hasilnya sama aromanya yang dibandingkan ya yang baru, yang masih utuh dimasukkan ke dalam ya. Itu lebih enak lagi ya. Memang seperti begitu ya teman-teman. Terus habis ini kita mau masak ya. Saya udah rendam ikan, soalnya dari kulkas dingin, udah beku. Saya lelehkan dulu ya dia, supaya nanti pas dipotong-potong itu lebih mudah. Ini pesannya ini ya, kunyit.
Ayo kita masak dulu dan lihat apa aja kegiatan saya sehari-hari seperti begini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu nemani saya nonton terus video saya, terima kasih banyak banget ya. Kalian itu sangat-sangat luar biasa banget, selalu mendukung saya, selalu menyemangati saya biarpun pernah saya putus asa. Kalian itu tetap semangat kak, tetap semangat. Tapi puji Tuhan hari ini saya tetap semangat. Semangat. Kita lihat dulu bahan-bahannya ya. Jangan lupa nonton terus videonya. Ayo. Halo teman-teman, sekarang saya udah di dapur dan ini adalah ikan yang sudah saya cairkan. Soalnya tadi beku banget habis dari kulkas. Sudah saya beli 3 hari yang lalu yang pas ada di pasar. Seperti begini, nanti saya potong-potong dia 2 bagian. Dan sekarang saya mau masak nasi dulu ya. Soalnya kalau makan gulai itu enaknya makan nasi. Kalau makan roti kayaknya kurang sedap ya. Oke, kita tuangkan dulu nasinya. Jangan terlalu banyak, sedikit saja ya. Soalnya di rumah ini kalau yang makan nasi itu jarang banget ya kami ya. Palingan kalau saya bikin seperti begini atau siang, maka masa-masa gulai atau khas-khas Indonesia ya disitulah kami makan nasi. Kalau ya selebihnya ya roti, bubur, dan mie, pangsit, dan pauze ya biasanya kami. Kalau makan nasi satu karung kecil itu bisa 2 bulan lebih bisa ya teman-teman. Karena kebutuhan orang Cina itu atau makanan sehari-hari mereka itu bukan nasi ya, roti. Lagi musim-musim dingin seperti begini, makanan mereka itu bergantian ya. Kalau biasanya kalau musim panas lebih suka masak ini mie kalau musim panas. Kalau musim dingin lebih suka makan roti, bikin bubur yang terbuat dari bubur jagung ya, bubur jagung sama apalagi itu ya, banyaklah tepung-tepungnya ya dijadikan sebagai bubur dia. Saya mau colok dulu ininya dispenser ya, rice cookernya ini ya. Kita masukkan ke dalam, dia matang. Dan sambil saya mau potong-potong juga ikan. Ini ikannya saya potong-potong ya. Ambil pisau dulu ya teman-teman. Sakit banget. Saya potong dia, saya bagi berapa ya, bagi 2 aja ya. Ternyata belum dibersihkan teman-teman, saya bersihkan dulu. Saya kira tadi udah dibersihkan sama penjualnya. Ternyata masih ada ini. Saya bersihkan dulu dan sambil saya potong-potong juga ya. Habis itu saya cuci lagi ya, soalnya darahnya masih keluar ya, masih banyak. Kemudian juga saya cuci di dalamnya. Ini kalenannya juga saya cuci. Ini biar ini nanti kalau potong-potong bahan-bahan lain. Habis itu kita kasih garam ya. Apa nak? Apa? Kira kamu di mana? Anak saya ini kaget tuh. Mana sepatunya? Mau pakai sepatumu di mana? Ini ikannya ini saya marinasi, saya kasih garam. Habis itu kita mau ngapain? Habis itu kita lanjut ke bumbunya. Dan lanjut ini bahan-bahan yang saya pakai, ada bawang putih. Karena saya di rumah itu nggak ada bawang merah, jadi saya pakai bawang putih sama ini biar lebih wangi lagi. Dan untuk pewarnanya
Biar ada merah warnanya saya pakai tomat, biarpun ada asam-asamnya, yang penting warnanya cantik dan rasanya juga nanti kayak masakan Thailand. Saya cuci tomatnya dan saya geprek ini apa namanya, bawang putih ya. Ya pas di blender itu lebih cepat ya teman-teman. Sini saya pakai blender karena gilingan di rumah saya itu nggak ada ya. Tapi lebih enak lagi kalau digiling ya dibandingkan di blender. Kenapa saya buang isinya? Di situ batang daun bawang saya blender juga ya. Potong seperti begini. Habis itu kita potong-potong tomatnya. Soalnya blender saya ini kurang tajam ya teman-teman, makanya saya potong halus seperti begini dia. Habis itu kita sekalian saya masukkan semua apa ya teman-teman. Ini tadi bumbu kunyitnya ya, biar blender bahan-bahannya ini. Biar lebih cepat nanti memblendernya ya, kita isikan air sedikit saja, habis itu kita blender. Kita masukkan ke dalam, harus pas deh soalnya kalau nggak pas nanti goyang. Kita colok dia ya, kita blender. Apakah bisa atau enggak ya, sedikit banget ya bumbunya. Terus teman-teman di sini saya pakai cuman daun salam seperti begini ya, daun. Nanti saya masukkan ke dalam. Kalau jahe ya di depan rumah saya itu nggak bisa diambil ya, soalnya masih muda. Cuman ini aja bahan-bahan yang saya pakai ya. Sekarang kita hidupkan kompornya ya. Habis itu kita nyalakan apinya ya, seperti begini. Dan habis ini kita tuangkan minyak ya. Saya ambil sendoknya dulu ya. Habis itu saya masukkan bumbunya tadi ya. Kita siram ya airnya. Saya sayang banget kalau dibuang bumbu kunyitnya ini. Terus ini saya cuci dulu, baru gue penasaran gimana hasilnya, enak gak ya kalau saya pakai kacang koro ya, kalau dikasih santan enak gak ya. Kasih santan dulu sedikit dia ya, gue penasaran. Itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya, wangi banget. Wangi banget loh teman-teman. Coba kalian lihat penampakannya, coba kalian lihat bentuknya, cantik banget ya. Habis itu kita masukkan ikannya ke dalam, kita besarkan apinya. Ternyata apinya mati ya. Saya nggak tahu. Kita masukkan satu persatu, nanti kita siram lagi dia pakai santan ya, kalau udah bumbu-bumbunya itu udah meresap semua. Aduk-aduk ya teman-teman. Aduknya pelan-pelan aja. Soalnya kalau kencang nanti hancur ikannya. Halo. Saya udah pulang. Campur sama air ya, katanya santannya ya, santan karanya saya buka dulu, saya campur sama air ya, airnya harus hangat ya. Kita masukkan ke dalam.
Habis itu kita aduk-aduk santannya ya. Baru kita tuangkan ke dalam. Karena ikan sama bumbu-bumbunya udah meresap, kita tuangkan ke dalam. Oh my god, sedap banget. Wow, mantap. Mantap, men. Masak terus. Habis itu kita tutup ya, kita tunggu sampai mendidih, kita aduk lagi nanti. Dan sekarang saya mau bersihkan dulu kacang koronya karena saya mau masak koro pakai gulai. Dan ini adalah kacang koro yang saya panen kemarin ya, yang pernah saya videoin. Ini saya udah panen, terus saya bersih dia, saya ininya buang ujungnya atau yang tidak bagusnya saya buang ya. Yang masih bagus kita ambil dan kita bersihkan, kita buatkan jadikan sayur. Ini ya, ini saya pakainya udah banyak banget karena yang makan di rumah itu cuma bertiga, jadi seadanya aja, yang dimakan aja yang kita buat ya, atau yang kita cuci. Soalnya kalau banyak sayang banget. Ini kacang koronya ini banyak banget lah. Kacangnya ini saya ambil itu udah berapa ember ya, terus dibagi-bagi juga sama tante saya ya. Mereka juga seperti begitu ya teman-teman, kalau mereka lagi panen sayur atau panen apapun, mereka itu membagikan kepada kalian. Begitu juga sebaliknya kami ya, harus saling berbagi makanan juga. Ayo kita lanjut lagi. Apa soalnya? Ambillah, potong-potong. Halo. Kan saya udah pulang. Itu di atas. Ini guntingnya. Apa itu? Kamu mau apa? Minum kopi? Suami saya mau minum kopi. Soalnya habis pulang kerja kan hujan-hujan seperti begini. Enaknya minum kopi, white coffee. Mohon maaf ya, ini bukan mengiklan ya, ini bercanda. Udah cukup segini aja. Nah, lagi gue jatuh. Segini aja ya, jangan banyak-banyak. Kita tuangkan di sini. Saya mau cuci dia guys. Seperti begini aja ya banyaknya. Kita cuci sayur koronya ya. Saya cucinya seperti begini biar debu-debu atau pasir-pasir yang ada di atas atau di kulitnya kacang korong ini hilang ya. Soalnya banyak kayak tempat-tempat bertelurnya semut ya teman-teman. Habis itu kita potong-potong ya. Saya potong-potong dia ini agak besar ya, tidak kecil-kecil, miring-miring seperti begini. Soalnya kacang korong ini cepat masak dan lembut dia. Hanya kita agak besarin dia ya, supaya pas dimasak nanti masih ada rasa kacang korongnya. Bentuknya ya. Mohon maaf ya teman-teman, inilah kerjaan saya setiap hari ya sebagai ibu rumah tangga, karena saya nggak bisa kerja, saya punya anak. Ya seperti begini ya, masak-masak buat suami, buat keluarga ya. Kalau malam itu saya memang masak, tapi kadang-kadang juga dibantu sama papa saya. Papa saya itu suka banget membantu saya kalau masak. Masukkan kacang korongnya ya, yang udah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk dia ya. Lu kenal lihat teman-teman, seperti begini penampakannya, enak banget kan. Terus saya masukkan air sedikit saja.
Di situ saya tutup dia biar matangnya lebih cepat. Terus ini ikan gulai yang sudah saya masak tadi. Sudah saya buka tutupnya dan saya coba rasanya apakah udah pas atau belum. Kalau belum ya saya tambahkan lagi penyedap rasa yang masih kurang. Rasanya agak-agak aneh ya. Tapi saya tambahkan di sini apa nak? Reko. Oh. Kita aduk-aduk lagi ya. Enak banget ini. Kita tunggu ya dua-duanya sampai matang ya. Terus teman-teman, ini gulai ikannya udah matang ya. Kita pindahkan ke wadah ya, atau ke mangkok. Wow, enak banget. Sedap-sedap. Sedap banget makan ini ya kalau masih. Tapi santannya ini terlalu kental ya. Jadinya kayak apa? Kayak rendang gitu dia. Jadinya seperti begini ya, lebih kental dia kayak rendang itu. Gulai ikannya, coba kalian lihat. Nah, seperti begini ya. Asapnya masih banyak banget ya. Panas-panas seperti begini, enak banget ini. Kita kecil lagi ininya, kualinya kalau habis masak. Masak saya lap dulu ya kompornya ya biar. Maka ginilah keseharian saya ya teman-teman. Habis masak saya lap-lap ini. Oke, sekarang kami mau makan dulu ya. Makan. Jangan tuna. Papa, Ayo makan. jangan cuma. Apa kamu? Apa? Ini saya masak kari. Kamu suka? Sini geser sana sini. Biar dekat kan. Keto. 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 Geser. Keto. Keho geser. Jangan kau ini kan? Ini punyamu. Sini jangan. Oke. Oke teman-teman, kita mau makan dulu ya. Soalnya udah jam 12. Mengejar waktu karena suami saya nanti jam 13 dia mau kerja lagi. Tidak mau kamu itu, Fang. Sami, kamu suka kari? Bilang suka. Kaisa. Suka kari? Ya. Suka bilang. Suka. Dia tahu bahasa. Itu aku teman-teman sama YouTube. Kamu tahu bahasa Indonesia, kamu suka. Suka. Hot. Enak. Bilang lah enak. Suami saya itu dia itu bukan tipe orang yang suka ngomong-ngomong ya. Dia itu lebih suka kalau iya, kalau tidak memang tidak. Kalau kan ada juga laki-laki itu ya banyak omongan atau banyak ceritanya. Kalau dia mah enggak. Kalau kami di rumah itu ya jarang ngomong loh teman-teman. Dia pulang kerja ya duduk main HP, paling main sama anaknya 5 menit udah terserah itu sama lagi. Makanya kalau kalian bilang
Suamimu itu bisa nggak bahasa Indonesia aja, bisa sedikitnya. Tapi kalau buat ngomong-ngomong, sering ngomong-ngomong, dia tidak begitu suka ya, bukan orangnya yang cerewetan. Begitu. Kalau yang dikira dia ini cuek ya, padahal sebenarnya memang seperti begitu sifatnya pada dasarnya. Mungkin karena udah terbiasa ya, dia nggak ada bukan nggak ada teman, dia ada teman kayak di rumah ya. Mereka di rumah itu kan cuma 2 orang, papa saya sama dia. Ibunya kan meninggal di umur 2 tahun ya. Mereka kerja pulang nggak ada waktu ngomong-ngomong kayak kita di Indonesia, karena banyak keluarga banyak candaan. Kalau mereka enggak, pulang kerja, kalau dia dulu masih sekolah kan, masih di SMA, pulang sekolah maka ayahnya papa saya tidak pulang siang ya, palingan papa saya itu pulang malam. Udah disitulah mereka nanti makan bareng cuman malam ya, habis itu besoknya lagi kerja. Enak Sami? Enak harusnya Enak. enak. Kayaknya lebih sedap ya pakai tangan. Saya kurang suka pakai wajan ini, sempit. Saya cuci dulu tangan saya. Apa? Cuci tangan. Memang anak saya heboh ya. Lihat mama cuci tangan juga dia. Dulu. Ya. 老师好，bilang 老师好。Dulu ya. Jangan gitu hembusnya, pelan-pelan. Kalau kencang-kencang seperti begitu yang ada ludahmu yang keluar. Kita makan dulu ya. Enak. Lebih enak lagi kalau pakai sambal. Wah, sedap. Kalau suami saya itu tidak suka ya kalau kayak kari itu dicampur sama nasi seperti saya dia. Kalau dia itu kalau makan kayak ikan yang satu-satu kayak sumpit. Kalau kita di Indonesia dipotong lah, kita makan seperti begini. Kita kasih di piring kita, udah kita makan. Kalau mereka kayak ambil sedikit gitu. Enak banget wah. Ini hujan lang. Udah aku baju. Dingin. Kamu itu kerja itu sampai mangannya. Kamu kerja panas. Kalau di tempat kerja suami saya atau di pabriknya itu, mereka itu panas soalnya di dalam itu atau khusus membakar kayak pembuatan panas banget di dalam itu. Kalau hujan-hujan seperti begitu lebih enak di tempat atau di pabriknya suami saya. Aduh. Suami saya sama anak saya udah habis makan dan sekarang saya mau beres-beres dulu ya. Dan buat teman-teman sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa nonton terus video selanjutnya. Terima kasih.